Setelah itu, geng Toman mengadakan rapat mengenai tragedi yang terjadi tadi siang, di mana geng Tenjiku tiba-tiba menyerang Toman. Padahal Tenjiku ini adalah geng baru dan langsung menyerang Toman gitu kan, aneh banget. Di Tenjiku itu terdiri dari orang-orang generasi S62. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu generasi S62, kalian bisa lihat di deskripsi aja ya bahasannya. Oke, lanjut. Nah, setelah mengetahui bahwa ada Mochi, Shion, Haitani bersaudara ada di grup Tenjiku, mereka pasti punya dendam yang dalam ke Toman waktu dulu gitu. Maka dari itu, Toman juga gak bakal mundur. Mereka akan menyerang Tenjiku itu. Tapi, si Takemichi khawatir kalau misalnya peperangan ini adalah hal yang direncanakan juga oleh si Kisaki. Karena gak ada yang bisa dilakukan, Chifuyu nyuruh Takemichi untuk ke masa depan dan cari tahu bersama Naoto apa yang terjadi 12 tahun yang lalu. Dengan itu, Takemichi langsung pergi ke rumah si Naoto. Saat udah sampai di masa depan, Takemichi ngasih tahu semuanya, termasuk soal Kisaki mungkin pelompat waktu juga. Naoto pun ngasih tahu, satu-satunya cara agar Kisaki gagal adalah dengan membunuhnya di masa lalu. Seperti halnya si Kisaki yang ingin Takemichi mati. Selain itu, hal mengejutkan lainnya adalah di masa ini, Kisaki malah dikabarkan sudah meninggal dan keberadaan Tenjiku juga tidak pernah muncul dalam catatan kepolisian. Malah, info yang diketahui itu si Izana menjadi ketua geng Black Dragon, bukan Tenjiku. Mereka pun jadinya bingung, kenapa bisa beda gitu kan kejadian masa lalu dan sekarangnya. Saat akan mencari info soal Black Dragon, Takemichi malah masuk ke gereja karena mengingat waktu itu pernah bertarung sama si Taiju yang merupakan ketua Black Dragon generasi 10 waktu itu. Secara kebetulan di gereja itu dia beneran ketemu sama si Taiju. Takemichi pun memintanya untuk ngobrol sebentar. Jadi akhirnya mereka pun ngobrol di restoran milik si Taiju dengan ditemani oleh Naoto juga. Di sana, alasan si Taiju mau menerima ajakan Takemichi itu karena Taiju ingin bisa membalaskan dendamnya pada Toman yang telah membunuh si Hakai dan lainnya. Dan dia percaya ke si Takemichi. Taiju juga ngasih tahu kalau Tenjiku itu dulunya emang ada gengnya. Tapi urutannya bukan kayak gitu. Urutan aslinya tuh kayak gini nih. Black Dragon itu pertama kali didirikan dan diketuai oleh kakaknya si Maiki, yaitu Sano Shinichiro. Kemudian generasi keduanya dan selanjutnya itu masih menerapkan pembelajaran dari si Shinichiro ini. Hanya aja, pada generasi ke-8, jabatan ketua itu dialihkan pada Izana. Jadi, Izana lebih dulu daripada si Taiju. Yang artinya, geng Black Dragon generasi 8 ini terbentuk sebelum adanya Toman. Setelah Izana keluar dari Black Dragon, dia langsung mendirikan geng dari Yokohama yang kita kenal dengan sebutan Tenjiku. Sejak 12 tahun lalu itulah terjadi perang besar antara Toman dan Tenjiku. Namun, dari situ ternyata tidak ada yang kalah ataupun menang. Karena peristiwa itulah, Tenjiku dan Toman malah bersatu, dengan dipimpin oleh Maiki, lalu Kisaki, dan Izana. Gabungan geng itu membuat geng ini mendapatkan gelar sebagai geng terburuk sepanjang masa. Maksudnya, geng ini semacam kejam banget sebagai geng. Fakta lainnya adalah si Kisaki itu tidak mati dan masih hidup. Ternyata Toman ini sudah mulai masuk mempengaruhi pihak kepolisian dan membuat informasi seakan-akan Kisaki udah mati. Malah yang sebenarnya tuh di sini yang mati itu adalah si Maiki. Dan dalam sejarahnya juga si Maiki ternyata lebih percaya ke si Izana daripada ke si Draken. Tiba-tiba di sana kedatangan geng Toman yang dipimpin oleh Kokonoi dan Inupi. Mereka disuruh oleh Izana untuk nyulik mereka bertiga. Karena Izana menyadari adanya pengkhianat dari kepolisian, yaitu si Naoto yang malah ngegibahin si Izana. Dari situlah Taiju akan membantu mereka. Mereka harus pergi dan biarkan Taiju melawan para Toman itu. Taiju berharap Takemichi bisa balasin dendam Taiju atas kematian si Hakai. Ya udah deh, Taiju bertarung dan mereka berdua lari. Pas mereka berdua mencoba untuk kabur dari para geng Toman, si Takemichi berubah pikiran dan ingin mastiin apa yang terjadi ke si Inupi dan Kokonoi. Kenapa jadi jahat gitu kan? Tiba-tiba ada si Kisaki yang nodong senjata ke Takemichi dan langsung menembaknya. Tapi Naoto dengan gercep selamatin Takemichi dan malah dia yang kena tembak.
Setelah itu, Takemichi bertemu dengan si Izana dan Izana pun malah menyalahkan Takemichi karena si Maiki mati gara-gara dia. Izana pun langsung nyuruh Kakucho buat bunuh Takemichi juga. Dan ya, dengan gampangnya si Kakucho nembak Takemichi. Takemichi pun langsung terlentang kesakitan. Takemichi pun sedih dan kesel banget. Kenapa jadi kayak gini masa depannya? Naoto juga ngasih tahu bahwa pertama kali dia ketemu Takemichi, dia sangat putus asa. Gimana ceritanya orang lemah ini bisa selamatin si Hinata di masa lalu. Tapi saat melihat perjuangan si Takemichi yang gak pernah nyerah buat selamatin Hinata, membuat Naoto berubah pikirannya untuk percayain semuanya ke si Takemichi. Mereka pun dengan sisa tenaganya berusaha berjabat tangan dan Takemichi akhirnya berhasil kembali ke masa lalu.